saya Sri Mariam. Kali ini saya akan mengunjungi rumah salah satu seniman Indonesia yang terkenal akan seni keramik. Penasaran kan? Ikutin terus liputan saya. Keramik merupakan salah satu warisan seni rupa Indonesia yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu tanpa meninggalkan identitas bangsa. Agar tak tertinggal dari tren seni keramik yang ada, perajin keramik di Indonesia pun terus menggali dengan kemampuan untuk membuat keramik dengan konsep dan kualitas yang terbaik. Ahadiat Judawinata atau yang sering disapa Pak Ai ini merupakan salah satu seniman terkemuka Indonesia yang terkenal akan karya seni keramiknya. Saat ini saya sedang bersama narasumber yaitu Bapak Ahadiat Judawinata ya Pak? Ya. Tujuan saya ke sini yaitu ingin bertanya seputar keramik ya Pak. Ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sri Mariam dari Prodi Pendidikan Bangsa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara. Ya. Nah, tujuan saya ke sini itu yaitu ingin bertanya-tanya seputar itu ya Pak. Baik, saya ingin bertanya ya Pak, kenapa Bapak memilih seorang seniman gitu? Terus kenapa Bapak memilih keramik sebagai sebagai tempat untuk menuangkan inspirasi Bapak gitu terhadap seni? Iya, saya sebetulnya tadinya kan interior designer. Ya. Ya. Nah, sekolah saya itu sekolah desain, bidang arsitektur. Nah, tetapi bagi saya itu adalah salah satu karya yang bisa dilaksanakan oleh setiap orang juga. Artinya seperti Anda juga dalam bidang bahasa dan sastra gitu. Bahasa itu kan ada bahasa yang naratif dengan kata-kata, ada bahasa yang bisa disampaikan dengan visual. Ya, seorang pelukis atau seorang seniman, seorang arsitek memperlihatkan bahasanya melalui bahasa visual. Nah gitu, sama aja sebenarnya bidangnya, bagi saya sama itu. Ya, bahasa menyampaikan satu pesan kepada publik, pada masyarakat sasaran dengan bahasa kata-kata ditambah ditambah konten estetik menjadi sastra. Kalau bahasa di koran, bahasa informatif gitu ya. Kalau bahasa di sastra, bahasa informatif tetapi dengan kemasan estetik. Ya, itu bedanya antara bahasa dengan bahasa itu ya. Nah, kemudian bahasa saya adalah bahasa visual, benda-benda seperti nanti Anda lihat di katalog saya, benda-benda yang saya sampaikan. Pada waktu saya jadi arsitek merencanakan interior bangunan, bahasanya luang, visual juga. Ya, nah, bagi saya itu tidak ada beda sebetulnya. Kalau bahasa keramik itu adalah bahasa visual yang muatan estetiknya lebih kental. Tapi dalam bahasa arsitektur atau interior, bahasa estetiknya ada, tetapi juga ada bahasa fungsional. Seperti bahasa yang Anda ini kan bawakan, ya kan? Dari bahasa estetiknya ada, tetapi di koran juga bahasa estetiknya ada, di majalah juga ada. Tetapi terutama menginformasikan pesan, gitu, ya, pesan melalui berita, gitu ya. Nah, dalam bidang arsitektur juga begitu, dalam bidang desain begitu, ya. Saya arsitektur dalam konteks ini interior design, ya. Jadi sebetulnya kita sama-sama berbahasa. Seorang penari itu juga berbahasa dengan bahasa gesture. Gerak tubuh dibantu oleh irama dengan musikal, gitu ya, begitu. Jadi sebetulnya kita hidup tuh dalam konteks berbahasa, gitu. Nah, saya mengambil keramik. Menggunakan bahasa bentuk, bahasa visual, ya, tapi dengan media tanah. Kenapa tanah? Karena di mana-mana tanah itu ada.
hari ini juga mau digali di depan rumah saya ada. Saya ambil di Sukabumi ada. Saya bekerja di China untuk keramik ada. Saya bekerja di mana? Di Thailand dengan keramik ada. Saya bekerja di Jepang dengan keramik ada juga. Dengan tanah juga di mana-mana ada tanah. Tetapi tanahnya itu berbeda-beda kandungan mineralnya. Sukabumi beda, di Baret beda, di Thailand beda, di Filipina saya bekerja juga beda. Nah, jadi saya senang sekali menggunakan bahasa dengan bahasa bentuk, tapi bahan dasarnya adalah berbeda-beda. Ya, di keramik kan sifatnya beda, tanah di keramik di Pleret, tanah keramik di Pleret, tanah keramik di Jepang, tanah keramik di Thailand yang saya bekerja itu beda-beda sifatnya. Ada juga berbahasa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Inggris, ada Anglo-Saxon, ada yang satu lagi ya kan, beda tuh, tapi bahasanya sama kan. Itu yang saya suka dengan berbicara dengan banyak media. Di antaranya saya bekerja keramik, saya bekerja di banyak bidang di keramik. Ya. Nah, untuk awal terjun ke dunia keramiknya itu tahun berapa ya Pak? Dunia keramik tahun berapa ya? Tahun 80-an. Udah lama berarti ya Pak? Itu semisal dari sejak kecil atau dari SD udah menyukai yang keramik atau apa? Saya sejak sekolah dasar bukan keramik. Dulu kan duluannya bidang keramik kita. Sekolah dasar saya belajar menggambar, SMP belajar menggambar, SMA belajar menggambar dan bentuknya berbagai macam bahan. Sebelum masuk ke sekolah saya di sini di Bandung, di ITB. Kemudian tahun 63 saya masuk ITB. Tahun 63 baru itu belajar sungguhan. Tapi di dunia saya sejak kecil sekolah dasar sudah rajin menggambar, sudah suka menggambar. Dan saya dan sekolah sejak kecil, sekolah menggambar. Terus kalau dalam membuat keramiknya teknik apa gitu yang Bapak gunakan? Karena saya itu kan sebetulnya tidak sekolah keramik, tapi saya meyakini bahwa keramik bisa dikerjakan dengan berbagai macam teknik. Teknik saya adalah teknik dengan apa yang saya punya, dengan tangan. Namanya coil and pinching. Coil and pinching. Jadi dibulatkan begitu, kemudian dipijit. Makanya di keramik saya selalu ada bekas pijitan, bukan diputar begitu seperti orang yang sekolah keramik. Saya enggak. Dalam pembuatan keramik itu biasanya Bapak terinspirasi dalam hal apa gitu? Seperti juga dalam hasra, dengan peristiwa-peristiwa apa yang saya alami dan saya ingin sharing ke teman-teman sekitar, ya, apapun juga, ya, ada masalah kecemasan menghadapi situasi, ya, ada masalah kegembiraan melihat seorang anak yang tumbuh, makanya tema-temanya tumbuh, ada melihat, karena saya guru, jadi saya melihat tumbuh seorang anak jadi pemuda dan akhirnya sekarang jadi ahli, teman kerja saya, dan murid saya itu, terus yang itu pertumbuhan. Kehidupan itu kan pertumbuhan, kelahiran, kemudian penyimpulan kita hidup nanti sudah tua, saya sudah nggak bisa bekerja lagi, saya sudah tidak bekerja lagi, saya tinggal bisa sama anak-anak, orang-orang sebelah saya, ya, tentang pengalaman melalui medianya itu, keramik itu, ya. Ada lagi seorang sastra seperti Anda dengan bahasa, ya, muatan estetik, dengan syair-syair, ya, seperti itu. Karya yang dibuat oleh Ahadiat Yudhawinata ini sudah berhasil melalang buana hingga ke Filipina, Thailand, dan tentu saja karya-karyanya telah mendominasi pameran-pameran keramik di Indonesia. Salah satunya yaitu pameran keramik yang bertajuk Memberi Makna pada Yang Fana yang diselenggarakan Sarasvati Arts Management pada tanggal 15 sampai dengan 27 Agustus. Beliau memamerkan 50 karya yang dikumpulkan dalam kurun waktu hampir 1,5 tahun.
Semua karya dari Bapak Ayi ini tentu menarik dan memiliki kisah di baliknya. Terus berkarya, jangan takut mengambil langkah yang berbeda dan memaksimalkan setiap karya. Itulah Bapak Hadiat Yudawinata, seniman seni keramik yang tidak selalu berhenti untuk berkarya. Dari Bandung, Sri Mariam.